komentar, bang, spill kamera jernih tanpa editing gitu, stabilisasi pokoknya stabil deh dia dalam kondisi goncang-goncang gini, keretanya goncang-goncang stabil gitu. Jadi kenapa gitu, semua suara masuk gitu, semua suara masuk, for all oke ya. Dan kemarin, nggak kemarin sih, udah lama sih sebenarnya itu, ketika buat video itu ada yang komentar, bang, spill kamera, kayaknya keren gitu sih, gitu sih. Ini dari ini abang-abang ini ya. Jadi kita ikuti permintaan dari siapa ya, Bang Bagus Jalan-Jalan, spill kameranya, this is the camera, iya, ini kamera, oke. Dual layar ya, dua display, dua layar, G Osmo 4 ya, kalian bisa cek sendiri harganya berapa. Menurut aku sih ini oke ya, oke banget ya, kameranya pas banget lah untuk kita yang suka apa ya, suka buat video lah, buat konten gitu ya. Dan ini dia ada ininya, magnetnya gitu, magnet. Jadi ini untuk di mountingnya ya, ini udah ada magnetnya. Itu untuk pembelian biasanya itu ada yang dapat dua, ada yang dapat satu. Aku dapat satu ya, aku dapat satu. Jadi ya mungkin kita bisa nambah lagi untuk ininya ya, biar enak gitu, gampang sih, nggak susah ribet. Jadi untuk perkenalannya itu aja, G Osmo Action ya. Geta Franz puas pakai ini. Untuk G Osmo 4 itu menurut aku ya, jadi POV kamera G Osmo Persimi ya, Persimi, visualnya itu jernih ya, videonya itu jernih menurut aku ya. Poin pertama itu jernih videonya, seperti ya yang kita tampilkan di video-video sebelumnya ya, itu jernih tanpa editing gitu. Mungkin ada beberapa video yang kita edit di saat pengeditan. Dan stabilizer ya, aku nggak tahu di G Osmo nya ini ada settingan stabilizernya atau enggak, karena aku nggak pandai ngoprak-ngaprik, paling sekedar aja. Tapi ketika aku ini kuletak di kereta dan jalannya itu jelek, aku khawatir kali kalau itu, wah videoku bakal goyang nih. Tapi sayangnya enggak gitu, karena tetap videonya tetap anteng gitu, paling ya kita aja yang getar-getar gitu. Jadi videonya nggak goyang. Jadi mungkin itu pengertian stabilisasi, pokoknya stabil deh dia dalam kondisi goncang-goncang gini, keretanya goncang-goncang stabil gitu. Jadi kan ini videonya aku tampilkan ini. Sebelah John. Oke, kita berada di apa namanya itu, gemeteran John masuk sini John, gemeteran John. Nggak tahu ini hasilnya gimana gemeterannya. Aku belum pernah mencoba kegetaran ini John di kendaraan ini John. Bagus enggak ya untuk hasilnya nanti ya. Aduh, gelirik. Karena letak di atas kereta. Aduh. Kayaknya nggak bagus sih. Itu jalanannya nggak bagus, jadi kujuk. Nah, itu kan badan aku sendiri yang goyang. Nah, seperti itu ya. Jadi oke ya, untuk itu hal-hal yang oke gitu kan. Apalagi poin yang ketiga itu audionya wah. Audionya itu apa ya dibilang ya, bangsat banget deh. Kenapa gitu, semua suara masuk gitu, semua suara masuk. Aku aja kalau ngeplok itu yang di helm itu, itu suaranya keluar, suaraku masuk, suaraku terdengar juga di kameranya itu, walaupun suaraku kalah sama suara kebisingan di areanya ya.
Suara ya pokoknya semua suara masuk deh, mau suara desahan apapun masuk. Tapi seperti itu, cari perkara, cari masalah aja katanya. Ngeri Jon tuh, aduh. Semuanya Jon, bahaya Jon memang Jon. Semuanya masuk, makanya itu bilang entahlah. Pokoknya gitu kali lah. Dan satu hal yang aku suka itu baterainya tahan ya, nggak tahu ya karena masih baru atau enggak, tapi baterainya tahan. Kalau berjalan itu, kalau aku ngeplok itu 1 jam itu sanggup dia, 1 jam sanggup tanpa berhenti. Tapi memoriku yang nggak sanggup. Jadi aku puas banget ya, aku puas banget beli kameranya, puas banget. Geta France kesulitan pakai ini. Nah, tapi John, di balik itu semua John, aku mengalami kesulitan seperti apa tadi yang aku bilang, memori. Memori itu besar, dia besar, kapasitasnya besar. Biasa aku setting resolusinya itu 1080x60, itu besar John. Kalau nggak salah 3 menit itu 1 giga. Kalau nggak salah ya 3 menit 1 giga gitu. Dan makanya aku bilang tadi baterai tahan, memori yang jeblok. Jadi ampun di situ. Pertama-tama ya begitu ngeplok tiba-tiba udah memori nggak cukup aja. Tapi tetap ngobrol aja takut. Hasilnya ya hasilnya nggak jadi gitu John. Jadi memori itu bermasalah ya. Di Giosmo 4 ini juga menurut aku memorinya milih-milih. Jadi memori yang aku punya itu nggak semuanya bisa masuk ke kamera itu. Dia yang bisa masuk itu ekstrim ya, SanDisk ekstrim. Aku pakai SanDisk ekstrim, SanDisk ekstrim yang 60 giga itu, 64 giga itu. Jadi nggak cukup lah kalau kalian perjalanan jauh, kalian suka touring dengan memori 64 giga itu nggak cukup. Bagus cari yang besar aja memorinya. Tapi SanDisk yang biasa itu ada yang bisa masuk, ada yang nggak bisa masuk. Aku nggak tahu perbedaannya gimana, tapi aku punya memori 2 SanDisk yang sama. SanDisk biasa itu satu bisa masuk, satu nggak masuk. Jadi aku kalau record ya paling pakai SanDisk yang ekstrim itu. Dan yang kedua itu permasalahan yang aku peroleh itu ada di mic-nya itu dia di ini nggak ada colokan untuk model jack itu ya, model linker itu model jack ya, model jack. Jadi ini nggak ada, aku nggak bisa nemukan itu, jadi nggak bisa pakai mic yang colokan itu, yang jack, pakai kayak headset gitu, nggak bisa. Tapi aku ngakalinya karena aku juga video-video sebelumnya, sebelum pakai Giosmo juga aku untuk audio itu terpisah ya, dari kamera ke audio itu terpisah, aku gabungin saat editing. Jadi hal seperti ini aku udah terbiasa. Dan suara-suaranya seperti ini sih, ini suara yang pakai headset, rekam handphone dan gabung di mana itu, di editing itu penggabungannya. Jadi aku tanya sama kawan, disarankan siapa, Bang Didai sempat nyarankan pakai mic ini katanya. Dia kasih rekomendasi mic dan colokannya itu Type C. Aku beli aku pasang, aku tes, dan ya suara masuk, cuman dia lebih kesepi aja, nggak ada suara keretanya, suara anginnya, suara mendesanya juga nggak kedengeran. Jadi menurut aku kayaknya kurang alami gitu, dan kurang enak gitu ya kan. Jadi ya udah, aku coba lagi. Aku cari lagi, aku cari adaptor ya, adapter atau apa sih namanya itu? Ini dia adapter. Jadi ini yang Type C, ini colokan tuh jacknya. Ini aku cari, aku beli. Nah, hasilnya seperti apa ya? Mungkin seperti ini, John. Oke, ketemu lagi bersama kita di sini untuk memenuhi kebutuhan ya.
Oke John. How are you John? Let's go. Dan pagi ini John, pagi nan cerah. Jadi ya seperti itu hasilnya. Apapun hasilnya saya seperti itu. Kalau memang hasilnya bagus ya kita bisa lanjut sendiri ya, kita lanjutin. Jadi kalau untuk kelemahan-kelemahan yang lainnya kayaknya sih aku belum nemu ya, karena ya hampir oke sih kalau menurut aku oke. Tapi itu aja ya, 3 poin itu kelemahan pada atau kesulitan aku dalam menggunakan Giosmo. Pertama itu nggak ada colokan mic, tapi kita bisa cari alternatif lain, pilihan-pilihan lain. Terus yang kedua itu memori milih-milih memori tertentu. Terus makan memori ya, memorinya besar sekali. Mungkin karena memang untuk memperoleh hasil yang bagus ya, jadi ya besar sekali sih. Jadi kalian tinggal pilih aja, ataupun kalian udah pernah pakai Giosmo tinggal upgrade atau gimana. Aku nggak paham ya. For all oke ya, jadi suka banget aku ini, kameranya suka kali, udah pas sesuai yang aku butuhkan lah. Lalu untuk kalian nggak tahu ya, kalian lebih suka kamera apa, boleh berkomentar di bawah. Dan untuk Bang Bagus jalan-jalan udah done ya, udah lunas untuk spillnya. Seperti ini spillnya, tinggal kita eksekusi untuk round bareng Bang Bagus ya. Kapan round bareng? Tunggu, siap menunggu arahan dari Bang Bagus jalan-jalan. Oke Bang, jadi itu aja John. Apa ya, talkingnya, ngobrol-ngobrolnya, basa-basinya perihal Giosmo 4 ya yang aku punya.